Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perusahaan pembiayaan syariah. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Muhammad Nur Faizi, yang kedua ada saya sendiri Olivia Mufriya Maharani, yang ketiga Ridhoni Silaturahim. Untuk pembahasan pertama adalah konsep dasar perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Kegiatan usaha lembaga pembiayaan adalah ada sewa guna usaha, ajak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Untuk pendirian perusahaan pembiayaan, tentu saja ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, calon mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan kepada Ketua BPPM LK. Yang kedua, dari Ketua BPPM LK diteruskan ke Biro P3. Yang ketiga, Biro P3 memberi pertimbangan menerima atau menolak permohonan izin usaha PP. Yang keempat, jika pengajuan diterima, maka dikeluarkan KMK izin usaha sebagai PP. Yang kelima, perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebagai PP wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal izin usaha ditetapkan. Yang keenam, melaporkan kegiatan usaha kepada Ketua BPPM LK selambat-lambatnya 10 hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. Untuk persyaratan izin usaha sendiri ada 9. Yang pertama, akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang. Yang kedua, data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas. Yang ketiga, data pemegang saham atau anggota. Yang keempat, sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia. Yang kelima, fotokopi bukti pelunasan modal di store dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank menerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha. Yang keenam, rencana kerja untuk 2 tahun pertama. Yang ketujuh, bukti kesiapan operasional. Yang kedelapan, perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan. Yang kesembilan, pedoman untuk pelaksanaan penerapan prinsip mengenai nasabah. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan secara kelembagaan dilakukan oleh Menteri Keuangan yang meliputi penarikan pinjaman luar negeri, penyaluran pinjaman yang bersumber dari perbankan, penerbit surat sanggup bayar, kualitas aktiva produktif, dan kebenaran serta kelengkapan laporan. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI yang menempatkan Dewan Pengawas Syariah atau DPS di masing-masing perusahaan pembiayaan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perusahaan leasing syariah. Sebelumnya, nama saya Ridhoni Silaturahim. Perusahaan leasing syariah secara umum, leasing memiliki arti equipment atau funding, yaitu pembiayaan peralatan barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, usaha leasing dilakukan berdasarkan akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Akad ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa antara perusahaan pembiayaan sebagai muajir dengan penyewaan mustajir tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Yang kedua, ada prosedur transaksi leasing syariah secara umum. Lease menghubungi supplier
pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purna jual atas barang. Yang kedua, pihak lesensa mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal, di mana lesensa dapat meminta lese question. Yang ketiga ada jika permohonan lese diterima, maka pihak lese dan lesor bertemu untuk menandatangani perjanjian serta biaya-biaya yang harus dibayar. Yang keempat, pihak lesor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang diinginkan. Yang kelima, pihak supplier mengirimkan barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran kepada lese. Penyerahan dokumen atas supplier kepada lesor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Yang ketujuh, pembayaran lesor kepada supplier. Yang kedelapan, pembayaran angsuran secara berkala oleh lese kepada lesor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup pengambilan jumlah. Yang selanjutnya ada anjak piutang syariah. Anjak piutang syariah menurut Dewan Fatwa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjelaskan anjak piutang secara syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang secara prinsip syariah. Selanjutnya ada ketentuan akad anjak piutang. Yang pertama, ada akad yang dapat digunakan dalam anjak. Yang kedua, pihak yang berpiutang mewakili kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen. Yang ketiga, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar. Yang keempat, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan atau qard kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Yang kelima ada atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujar atau fee. Yang keenam ada besar ujah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase yang dihitung dari pokok piutang. Yang ketujuh, pembayaran ujaroh dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad. Yang kedelapan, antara akad wakalah bil ujaroh dan akad qard tidak dibolehkan adanya keterkaitan. Oke, nama saya Muhammadul Faizi. Saya mau menjelaskan presentasi dari kelompok kami. NIM saya 120. Dan selanjutnya ada pembiayaan konsumen syariah. Pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konsumsi, prinsip dasar yang harus dijadikan acuan adalah kebenaran, kesucian, kesederhanaan, kemaslahatan, dan akhlak. Perusahaan pembiayaan syariah dapat melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran dan menggunakan akad yang ditetapkan oleh syariat. Berikut beberapa umum prosedur pembiayaan konsumen syariah dilakukan sebagai berikut. Ini bisa dilihat ya. Yang pertama, pihak konsumen menghubungi perusahaan untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Yang kedua, ada perusahaan pembiayaan dan konsumen menyepakati kontrak sesuai dengan akad dan sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam dokumen tertulis yang secara jelas menerangkan syarat dan ketentuan yang disepakati. Yang ketiga, ada penyerahan barang kepada konsumen sesuai dengan permohonan konsumen. Yang keempat, ada konsumen membayar kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan kontrak. Yang selanjutnya ada kartu kredit syariah. Ini bisa dilihat ya. Kartu kredit syariah.
Kartu kredit syariah atau yang lazim disebut Bitaqoroh al-Itmam adalah kartu kredit yang pada dasarnya berfungsi sebagaimana kartu kredit lainnya secara terikat dalam peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. Kartu kredit syariah dijalankan dengan menggunakan prinsip yang islami, maka hal tersebut tentu akan membuatnya berbeda dengan kartu kredit konvensional yang dijalankan dengan menggunakan berbagai macam ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan dan juga bank penerbit kartu kredit. Salah satu hal yang membedakan kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional adalah tidak adanya bunga di dalam kartu kredit syariah, namun terdapat penerapan akad di dalam kartu kredit syariah. Ini akad yang diterapkan di dalam kartu kredit syariah. Yang pertama ada kafalah. Kafalah atau yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai penjamin transaksi. Yang kemudian ada akad qard. Akad qard adalah pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak nasabah selaku pengguna kartu kredit. Yang kemudian ada ijarah. Akad ijarah merupakan sejumlah biaya keanggotaan atau iuran tahunan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah selaku pemegang kartu kredit syariah. Yang kemudian ada akad syarf. Akad syarf merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk nasabahnya melakukan transaksi keuangan dalam mata uang asing. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mengucapkan banyak-banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.